Halo, selamat pagi semuanya. Hai Dipa, Kean, William, Mikael, sama Deren. Pagi, Pagi Kak, pagi udah kedengeran suaranya? beneran Kak. Udah kedengeran ya. Sip. Kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih udah hadir untuk di kelas hari ini. Ada coba absen dulu ya. Berarti yang belum join itu ada sebentar. Selamat pagi, Abrisam, Mikael ya sorry. Mikael udah, Alrik, Kean udah, Deren udah, Dipa udah, Razan izin, William udah. Oh, tinggal Razan doang. Sip, kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Jadi, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai kelas Python Start, melanjutkan dari yang minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Nah, minggu lalu kita belajar yang namanya OOP. Hari ini kita akan belajar yang namanya keturunan. Ada yang tahu apa itu keturunan? Keturunan, keturunan. Apa itu keturunan? Nggak tahu. Nah, jadi yang namanya keturunan itu ibaratnya kalau kalian pernah dengar yang namanya warisan gitu ya. Nah, itu warisan adalah contoh dari keturunan. Nah, keturunan itu bisa kalian buat supaya apa? Kodenya kalian nggak terlalu panjang. Contoh, kalau kalian main game Mobile Legends, di situ kan ada fighter, ada marksman, terus ada tank gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk penerapan yang namanya keturunan. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya nanti ketika kalian pengen punya hero baru di marksman gitu ya, gak usah kalian coding ulang dari awal, tapi kita pakai template dari marksman. Oke, kayak gitu ya. Kita akan buat si keturunan seperti itu konsepnya. Oke. Nah, jadi nanti caranya seperti apa? Kalian akan punya sebenarnya dia sederhana kayak kalian punya dua kelas gitu. Jadi kalian punya dua kelas, nanti ada satu kelas turunan, ya. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya berarti kalian akan punya dua kelas kayak gini nih. Contoh, kalian punya kelas hero. Ini bapaknya berarti ya. Nah, di dalam bapaknya kalian punya definite. Nanti di dalamnya ada propertinya apa gitu ya. Ada name, health, armor, terus nanti kita bikin metodenya. Nah, ketika kalian pengen bikin kelas anaknya, yaitu kelas pejuang, berarti kita tinggal panggil bapaknya. Oh, bapaknya itu si hero nih. Ya udah, berarti apapun yang ada di dalam hero, ya semua yang ada di dalam kelas hero, maka itu akan dimiliki juga oleh kelas pejuang gitu. Jadi saat kalian pengen ngebikin objek baru di dalam kelas pejuang, berarti kalian tinggal lihat aja di dalam initnya gitu. Oh, ini name-nya ada Henry, health-nya 100, armornya 50. Terus nanti ada hello sama ada serang juga gitu. Oke? Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut.
Tidak, tidak. Sip, oke. Nah, bagian berikutnya nanti kita akan belajar bikin game hit it ya. Nanti kita akan mulai. Di sini ada yang pernah ini nggak main gobak sodor? Pernah dengar apa itu gobak sodor di sekolah mungkin? Ini permainan zaman dulu sih. Kalau zaman Kak Daud SD, namanya itu galasin. Ada yang pernah main juga? Nggak pernah main. Pernah tuh. Nah, aturan mainnya berarti kayak gimana, Kean? Lupa. Nah, jadi tujuannya kita adalah kalau main apa gobak sodor atau hit it itu kalian akan ada dua tim. Jadi ada tim penyerang, ada tim bertahan. Nah, tim penyerang itu harus ke markasnya tim bertahan gitu. Nanti kalau misalnya kita udah sampai di ujung, berarti kita menang gitu ya. Itu yang dinamakan dengan game hit it ya tujuannya. Oke, nanti kita akan coba langsung pelajari aja gimana cara membuatnya. Sip, kalau gak ada pertanyaan, kalian bisa langsung buka aja Algonovanya. Kita kerjain yang di nomor 22 ya. Kalau coba share screen dulu. Kalian buka di nomor 22 ya. Kembali, kemudian di bagian satu. Nih, kalian kan berarti punya nomor satu ya. Bagian satu ini silahkan dibuka dahulu Algonovanya, lalu login ya. Ini linknya ada di chat Zoom. Tuh, kayak Crossy Road gitu, Kak. Iya, betul. Monitor. Coba. Udah, kalau udah boleh Kak Daud minta tolong bacain sama Dipa ya. Dipa tolong bacain yang nomor satu ini, memprogram kelas pejuang. Program kelas berjuang untuk mewarisi dari kelas Hero. Memprogram metode berjuang satu metode Hello ketika dipanggil itu mengenalkan karakter batu ke pengguna. Kita bisa menggunakan metode print garis bawah info dari super kelas Hero. Nomor dua itu metode serang yaitu untuk menyerang musuh instansi dari kelas hero atau tunanya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang pejuang lebih lemah daripada sihir penyihir. Yes, oke, thank you ya. Nah, nanti kita juga bikin kelas penyihir, dia sama kayak kelas pejuang ya. Cuman ya udah tinggal diganti aja teksnya gitu. Nah, berarti baris pertama yang perlu kita rubah adalah from time import slip ya. From time import slip. Kemudian yang komentar-komentar ini ya udahlah biarin ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita akan ngebikin sebuah kelas turunan di mana ada kelas pejuang sama ada kelas penyihir. Ya, ada hello sama ada serang. Oke, oke.
Nah, jadi nanti kita tinggal bikin dulu berarti ya kelas pejuangnya itu seperti apa. Kalian taruh di bawah baris 14 yang ada komentar kelas turunan ya. Nah, nanti kalian bikin kelas pejuang. Kemudian kalau sudah, kalian boleh copy dari kelas pejuang tersebut nih. Ini Kak copy kelas pejuangnya. Nanti tinggal diganti apa, Kak? Berarti tinggal diganti penyihir gitu ya. Nah, ini tinggal diganti jadi penyihir aja. Penyihir. Nah, lalu ini juga diganti jadi penyihir. Nah, ini berarti ganti menyerangnya jadi menyihir ya, menyihir. Nah, terus armornya misalnya jadi berkurang lebih lebih powerful ya kalau penyihir ya, 25 gitu. Oke. Jadi kalian buat yang ini pejuang sama penyihir. Yang penyihir kalian nggak perlu ketik ulang ya. Itu bisa kalian copy aja langsung dari chat Zoom. Oke. Tuh, silakan dibuat di bawah baris 14 ya. Sudah? Belum, oke.
Nah, kalau udah, kalian tinggal tambahin lagi ini ya di bawahnya sebentar. Nah, ini tinggal dibuat eh, 6 baris kode lagi aja udah selesai nih. Nih ya, jadi kita bikin pejuang, dia ngatakan hello, terus nanti dia juga menyerang ya, saling menyerang si penyihir. Oke, nanti kalian play. Nah, pejuang Henry nyawa 100, armor 50. Penyihir Luke, lalu Henry menyerang Luke, armornya 5, HP-nya 50. Luke menyihir Henry, akhirnya 25, HP 100 gitu. Bisa ya, berhasil tuh melakukan penurunan. Kalau udah kasih tahu ya, supaya kita bisa lanjut ke yang game kita tadi. Udah semua? Kalau udah ketik angka 1 di chat Zoom ya.
Yuk, ketik angka satu di chat Zoom, silahkan. Kayak ini kok nggak bisa diklik? Emang nggak bisa diklik? Emang nggak ada yang bisa diklik? Kayak William udah ya. Yang ini cuma di play doang. Di play nanti dia otomatis ngeplay. Bisa nggak? Bisa? Ya mana? Itu susah lah. Oh, aku beli berarti satu. Iya, nggak apa-apa, ada uang. Bukan ininya kak, skripnya nggak bisa di... Ah, mana coba share screen. Coba share screen. Oh, itu spasinya. Ini spasinya nih. Ini baris 28 nih, hapus spasinya nih. Bukan, 28 itu 29. Ya, hapus spasinya. Udah, play. Koma ini koma. Bukan, bukan. Iya, itu juga udah bener sih. Koma. Nah, play. Nah, itu di bawahnya belum itu. Belum beres ini. Di ini kado drop di layar kamu aja deh. Ini kelanjutannya nih kayak nih. Nih, ini nih di bawahnya nih, paling bawah. Kayaknya harus di scroll ke bawah deh. Pakai tanda panah bawah gitu loh, diklik. Panah bawah, nggak bisa kamu klik. Panah bawah. Dah, tuh. Ini lanjutannya nih. Enter. Hapus spasinya. Sejajar sama if. Nah ya, print AR. Ya udah langsung ketik. Ya, ini nih harusnya nih. Eh, bukan dong. Di close dulu makanya itu klik tombol silangnya. Ini loh, scroll bawah. Di enter pakai tanda panah bawah lagi. Nggak bisa langsung diklik kan? Nah, antar yang banyak makanya deh. Biar nanti dia ke atas gitu maksudnya. Musuh health itu harusnya. Antar. Nah, tuh, hapus spasinya di baris 41 langsung ketik. Ini bisa pakai mouse nih, klik aja. Ya,
Pejuang satu. Ya, ya. Kak, saya masih error. Di share screen, Mikael. Itu from time import slip kan yang tadi di awal. From time import slip harusnya. From time import slip. From time. Eh, salah Mikael. Emang ada perintah from. Gimana ceritanya from? Ya, play. Udah. Oke. Semuanya udah ya? Ada lagi yang belum? Ini harusnya penyihir ini. Kean. Udah lanjutin. Oh ini masih salah ya Kak? Iya, ini hanya kok huruf gede H-nya. Hanya huruf kecil kan? E-nya yang kamu hapus. Atasnya lagi tuh. Udah play. Penyihir is not penyihir satu. Udah, checklist. Oke, semuanya udah ya? Nah, dijawab muka-mukanya. Yang lain semua udah. Kalau udah ketik angka satu yuk. Sebelum kita lanjut ke game hit it. Ketik angka satu di chat Zoom silakan. Ya, udah belum? Ada kamar mandi dulu ya.
Udah? Oke, udah semua ya. Sip. Kalau udah, sekarang kita akan coba lanjutin ke bagian 2 yaitu game hit it ya. Nah, ini Kado coba share screen. Nih, jadi game hit it itu kayak gimana? Kado minta tolong dulu satu orang bacainnya yang di nomor satu. Mikael, tolong bacain Mikael, yang warna birunya ya. Kelas Sprite mewarisi dari kelas Turtle. Konstruktor kelas Sprite mewarisi dari Turtle dan ditambahkan dengan perintah. Satu, menempatkan titik awal. Dua, memasang warna dan bentuk. Tiga, memasang besar langkah, mempengaruhi kecepatan. Metode kelas. Satu, metode untuk menangani event keyboard ke kiri, ke atas, dan lainnya. Membuat instansi dari kelas sprite, objek, screen, dan langganan ke klik arah panah. Mengecek jika sprite bergerak ketika tombol arah panah ditekan. Menyesuaikan kecepatan gerakan, membuat sisa dari sprite, rintangan, dan sprite target. Oke, thank you ya Mikael. Nah, yang nomor 2, Kean boleh minta tolong bacain ya yang nomor 2 ini Kean. Mempro 2. Memprogram tabrakan dari sprite, pemain, dan target. Membuat instansi lain dari kelas sprite untuk sprite target. Memberikannya warna dan bentuk yang berbeda untuk membuatnya menonjol dari sprite lainnya. Menambahkan metode isCollide ke kelas sprite untuk menentukan jika dua sprite dari satu kelas masuk loop game untuk memprogram kode. Biarkan game lanjut sampai sprite player menyentuh sprite target. Loop ini bisa diubah dan ditambahkan nantinya. Oke, sip, thank you ya. Nah, kita langsung buat aja. Berarti pertama adalah memprogram kelas Pride. Tampilannya dari seperti ini ya. Nah, caranya berarti seperti apa? Eh, berarti kalian buat dahulu, dia nanti tampilannya seperti ini. Kita mulai import-import dulu ya. Import-import, kemudian setelah kalian import, kita setting juga untuk ukuran dari turtle-nya, sama lebar dan tingginya. Nah, setelah udah, kalian bikin sebuah kelas Sprite dan dia mewariskan dari kelas turtle. Oke. Nah, biar dia otomatis, jangan lupa ada titik dua ya. Ada titik dua supaya spasinya otomatis di bawahnya gitu. Lalu kalau udah, tinggal kita bikin dahulu 4 objek ya. Untuk ngebikin kayak di gambar ya. Jadi nanti ketika kalian play, maka udah ada 4 objek. Oke, silakan boleh dibuat dahulu ya. Ini angkanya dari mana Kak? Ini dibuat sesuai dengan yang ada di dalam initnya ya. Boleh dibuat ya. Kalau ada baris yang bingung, tanyain, silakan.
Sudah? Belum, oke.
Udah? Kalau udah kita lanjutin untuk bagian berikutnya. Kalian akan ngebikin dia bisa bergerak ya. Nah, caranya biar dia bisa bergerak, kalian tinggal kasih ada ke atas, ke bawah, ke kiri, sama ke kanan. Ya, itu taruhnya di mana? Taruhnya di dalam init ya. Nih, ya kak. Jadi nanti kalian tambahin ini ada ke atas, ke bawah, ke kiri, sama ke kanan. Dan untuk menghubungkannya kayak gimana? Nah, ini udah bener kok tetap salah. Nanti belum benar. Coba share screen mana? Name spread is not defined. Ini S huruf gede ini.
Lama ya, ya udah Aurel aja. Cepet kamu. Ya udah. Kok di situ semua ya? 0 - 100 10 0 - 15. Jadi gitu. Square 20. Jadi play lagi. Hah? Ih, aneh. Min S lebar 0 - 15 7.
Coba di play lagi, Ken. Pantas. Ini selfnya mana? Ya, kamu langsung go to ini. Oke, dah. Oke. Ya, karena tadi selfnya nggak ada, Ken. Salah kamu. Ya, ini bikin ke atas, ke bawah, ke kiri, sama ke kanan. Terus habis itu kalau udah, kita tinggal kasih yang terakhir adalah ini ya. Pemain get screen. Jadi nanti saat kalian play, setelah menambahkan, lihat spasinya ya. Dia sejajar sama dev init. Oke, devnya sama dev. Lihat spasinya, diperhatikan. Nah, yang ini SCR pemain itu sejajar sama pemain. Jadi nanti ketika kalian play, dia udah bisa dimainkan tuh pakai tanda panah ya. Oke? Mhm. Sip. Tambahin yang mana aja? 18 sampai 25. Ini kan udah. Jadi nggak usah dibuat lagi. Langsung di bawahnya ya. 32 sampai 37. Oke? Silakan dibuat.
Udah bisa? Yang udah ketik angka berapa tuh? Dua ya? Kayak Dipa udah ya. Yang lain udah bisa juga? Belum, Kak. Belum, oke. Udah. Yang lain udah bisa juga atau ada yang error? Ada yang error, Kak. Ada yang error. Mana coba di share screen sebentar. Ya, silakan share screen. Right object has ini spasinya Mikael udah kadot bilang tadi. Sini kadot kontrol. Dah. Mana lagi yang belum bisa ya di share screen? Makasih, Kak. Ya, sama-sama Mikael. Oh, udah itu udah jalan, Kian. Apa lagi yang nggak jalan? Nggak bisa jalan. Apanya nggak bisa jalan? Oh, ini huruf gede. Ini harus huruf gede nih. U, D, R-nya itu huruf gede semua. Udah, oke.
Ada lagi? Yuk di-review dulu kodenya berarti ya. Ini ada dua part ya, jadi nanti minggu depan kita akan coba selesaikan juga game ini ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sip. Jadi kalian hari ini udah belajar apa? Kita udah belajar yang namanya kelas turunan. Nah, nanti kita akan lanjutin lagi. Ini masih belum selesai ya. Ntar kita akan lanjutin di mana nanti dianya tuh maksudnya musuhnya bisa bergerak secara otomatis. Ya. Plus nanti akan ada logika gamenya juga. Oke? Sip. Kalau udah boleh checklistin dulu aja satu ya. Nah, nanti dilanjutin lagi di berikutnya. Dari kalian sebelum kelasnya tutup, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan and bye-bye. Selamat siang semuanya. Thank you Dipa, Kean, William, Mikael, sama Deren. Bye.